Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang modul otomatisasi tata kelola kepegawaian dengan subbab perencanaan kebutuhan pegawai untuk kelas 11. Nah, ada beberapa bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah perencanaan pegawai. Perencanaan pegawai adalah suatu kegiatan yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan jumlah pegawai beserta persyaratan kualifikasi untuk kurun waktu tertentu agar mampu melaksanakan tugas di dalam suatu organisasi secara baik. Dalam proses perencanaan pegawai, terdapat beberapa kegiatan yang saling berhubungan yang membentuk sistem perencanaan pegawai yang meliputi kegiatan diantaranya penetapan tujuan, pengambilan keputusan tentang jumlah dan kualitas pegawai, mempertahankan pegawai yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas, memilih strategi, serta anggaran untuk mendapatkan pegawai baru, dan pengkajian kebutuhan sumber daya manusia di masa yang mendatang. Yang kedua, tentang pengertian formasi pegawai. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat pegawai yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Penetapan formasi perlu dilakukan melalui analisis kebutuhan pegawai. Kita sendiri mengetahui pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan secara tertulis maupun tidak tertulis untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan mendapatkan imbalan atau gaji berdasarkan periode tertentu. Yang ketiga, tujuan penetapan formasi. Tujuan penetapan formasi untuk pegawai negeri sipil adalah agar satuan-satuan organisasi negara yang mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang cukup sesuai dengan beban kerja yang dipikulkan pada satuan-satuan organisasi. Nah, di sini kita harus mengetahui apa itu satuan organisasi negara. Satuan organisasi negara adalah satuan-satuan organisasi pemerintah, satuan-satuan organisasi kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan satuan-satuan organisasi bidang-bidang dan peradilan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip penyusunan organisasi, prinsip penyusunan formasi pegawai. Prinsip penyusunan formasi pegawai ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan di sini adalah macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu satuan organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya. Yang kedua, sifat pekerjaan. Sifat pekerjaan adalah pekerjaan yang berpengaruh dalam penetapan formasi, yaitu sifat pekerjaan yang ditinjau dari sudut waktu untuk melaksanakan pekerjaan itu. Nah, sifat pekerjaan ini misalnya ada pekerjaan yang bisa dilakukan selama 8 jam, misalnya pekerjaan tata usaha. Ataupun ada pekerjaan yang harus dilakukan selama 24 jam penuh, misalnya petugas pemadam kebakaran ataupun tenaga medis pada rumah sakit. Yang ketiga adalah perkiraan beban kerja. Analisis beban kerja dalam jangka waktu tertentu adalah frekuensi rata-rata masing-masing jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dari masing-masing organisasi. Misalnya, berapa banyaknya pekerjaan pengetikan surat yang harus dibuat oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Kemudian kapasitas pegawai dalam jangka waktu tertentu adalah
kemampuan seorang pegawai untuk menyelesaikan jenis pekerjaan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini perkiraan beban kerja dan perkiraan kapasitas pegawai dapat dilakukan berdasarkan perhitungan atau pengalaman. Yang keempat adalah perkiraan kapasitas pegawai. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Perkiraan kapasitas pegawai itu adalah kemampuan rata-rata seorang pegawai untuk menyelesaikan suatu jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Yang kelima adalah jenjang dan jumlah jabatan serta pangkat. Penentuan jenjang, jumlah jabatan, dan pangkat dalam suatu organisasi harus ditinjau dari sudut keseluruhan organisasi dan tidak ditinjau dari per unit organisasi. Yang keenam, analisis jabatan adalah suatu kegiatan mengumpulkan, menilai, dan mengorganisasikan informasi tentang jabatan. Nah, analisis kebutuhan jabatan ini dapat diperoleh melalui analisis jabatan untuk mengetahui secara konkret jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan. Yang ketujuh adalah prinsip pelaksanaan pekerjaan. Prinsip pelaksanaan pekerjaan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan formasi pegawai. Misalnya, apabila pekerjaan membersihkan ruangan harus dikerjakan sendiri dalam suatu satuan organisasi, maka harus diangkat pegawai untuk pekerjaan itu sendiri. Yang kedelapan adalah peralatan yang tersedia. Nah, di sini peralatan yang tersedia dalam menyelesaikan suatu pekerjaan harus sesuai dengan tugas pokoknya, sesuai dengan jumlah dan mutu pegawai yang diperlukan. Yang kesembilan, kemampuan keuangan negara atau daerah. Faktor kemampuan keuangan negara adalah faktor yang penting yang harus diperhatikan dalam penentuan formasi pegawai negeri sipil. Meskipun kita membutuhkan pegawai negeri sipil, tetapi kemampuan negara tidak bisa mencukupi, maka penyusunan formasi itu bisa ditunda. Selanjutnya adalah sistem penyusunan pegawai. Ada 3 sistem penyusunan pegawai. Yang pertama, sistem kawan, yaitu patronage system. Yang kedua, sistem formasi kecakapan atau merit system. Yang ketiga adalah sistem formasi karir. Nah, sistem kawan atau patronage system di sini adalah suatu sistem kepegawaian yang bersifat subjektif. Artinya, pengangkatan seorang pegawai berdasarkan atas hubungan pribadi antara pihak yang mengangkat dengan yang diangkat. Nah, biasanya ini bersifat politis. Yang kedua adalah sistem formasi kecakapan atau merit system. Nah, di sini berbeda dengan sistem formasi kawan. Maka jika di sini adalah sistem kecakapan bersifat objektif, berarti pengangkatan seorang pegawai didasarkan pada kecakapan yang dimiliki. Yang ketiga adalah sistem formasi karir atau karir system. Di sini seseorang diterima menjadi pegawai karena pertimbangan kecakapannya. Kesempatan untuk mengembangkan bakat serta kecakapan terbuka selama pegawai mampu bekerja. Selanjutnya, faktor-faktor penyusunan formasi. Nah, faktor-faktor penyusunan formasi itu harus diperhatikan. Yang pertama adalah persediaan pegawai, yaitu jumlah PNS yang dimiliki dengan jumlah formasi yang kosong. Yang kedua, analisis kebutuhan pegawai, yaitu proses yang dilakukan secara logik, teratur, dan berkesinambungan untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan. Kenapa analisis kebutuhan pegawai dilakukan? Agar pegawai memiliki pekerjaan yang jelas, sehingga secara nyata tenaganya terhadap organisasi dapat dilihat. Yang ketiga adalah standar kemampuan rata-rata pegawai, yaitu standar kemampuan yang menunjukkan
ukuran energi rata-rata yang diberikan oleh seorang pegawai untuk memperoleh suatu hasil. Yang keempat adalah beban kerja. Beban kerja di sini adalah sejumlah target pekerjaan atau hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu. Selanjutnya adalah proses penyusunan formasi pegawai. Langkah pertama yang dilakukan perusahaan untuk mencari tenaga kerja ialah menentukan keadaan dan sifat pekerjaan yang lowong, serta keadaan dan sifat kecakapan atau tenaga yang diharapkan untuk dapat melakukan pekerjaan tersebut. Nah, oleh karena itu, agar pelaksanaan pengadaan pegawai kantor berjalan dengan lancar, maka harus mengikuti prosedur yang ada. Langkah-langkahnya adalah pertama, penetapan perencanaan kebijakan pegawai. Yang kedua, menentukan penarikan pegawai. Di sini ada beberapa sumber, baik itu sumber intern maupun sumber ekstern. Yang ketiga, membuat lowongan pekerjaan. Yang keempat, menerima surat lamaran pekerjaan dari calon pekerja. Yang kelima, mengadakan seleksi atau penyaringan administrasi. Yang keenam, menentukan lulus tidaknya seseorang untuk dapat bekerja di perusahaan itu. Yang ketujuh, menyiapkan segala perangkat seleksi, baik itu soal maupun pedoman penilaian atau standar kelulusan. Yang kedelapan, melakukan panggilan bagi calon pegawai untuk mengikuti tes atau ujian. Yang sembilan, mengadakan seleksi pegawai, baik itu lisan, tulisan, psites, ataupun wawancara. Yang kesepuluh, memeriksa hasil tes dan menentukan ranking jumlah calon yang lulus. 11, memanggil calon pegawai yang lulus untuk mengikuti masa percobaan atau orientasi. 12. Mengangkat pegawai dengan surat keputusan dalam status masa percobaan atau orientasi. 13. Calon pegawai mengikuti orientasi masa percobaan. 14. Melakukan penilaian selama calon mengikuti orientasi. 15. Menentukan lulus tidaknya masa orientasi. Kemudian baru dibuatlah surat keputusan pengangkatan pegawai berstatus tetap. 17. Menempatkan pegawai pada jenjang jabatan tertentu dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang telah diberikan. 18. Melakukan pembinaan dan pemeliharaan terhadap pegawai agar para pegawai bekerja dan betah tinggal di perusahaan itu. Nah, di sini ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Nah, di situ kalian bukalah site tentang artikel. Nah, di situ ada gambaran tentang banyak warga yang mengurus administrasi, baik itu di kantor sasab, bank, atau pelayanan umum. Nah, berdasarkan artikel tersebut, menurut Anda, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan oleh instansi pemerintah agar tidak terjadi seperti pada gambar tersebut? Nah, maka dari itu, berilah pendapat Anda dan tulislah pendapat Anda pada buku Anda. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.